Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Niko Ruma Azizi, Wina Wahyu Permatasari, Afriza Fitri Mahfiroh, Munaziratun Hasana, Suparjo, Raihan Ari Hartono, dan saya sendiri Dian Sofi Pamungkas akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, PPL kami, yang berjudul Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Hukum Perbankan pada kasus PT Bank Aceh Cabang Lok Sumawe. Nah, kemudian pokok bahasan yang akan kita bahas, yang akan kita ulas kali ini adalah yang pertama ada kronologi kasus, kemudian bentuk pelanggaran, kemudian tanggung jawab pimpinan bank, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja penjelasan pada pokok bahasan yang pertama, silahkan. Duduk perkara atau permasalahan di kasus ini yaitu di PT Bank Aceh Cabang Lok Sumawe terdapat permasalahan yang terjadi, yaitu pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit komersil oleh pimpinan bank. Permasalahan ini timbul akibat adanya penyaluran kredit atas nama Hajah Tahruiyah sebesar 1.600.000.000 rupiah yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Penyaluran kredit komersil kepada Hajah Tahruiyah melibatkan pimpinan cabang dan kepala bagian kredit komersil Bank Aceh Cabang Lok Sumawe. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya Paraf Effendi Baharudin selaku pimpinan Bank Aceh Cabang Lok Sumawe dan Paraf Haji Asnawi selaku kepala bagian kredit komersil Bank Aceh Cabang Lok Sumawe. Terdapat pencatatan palsu dalam pembukuan maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha dan juga laporan transaksi atau rekening bank. Hal ini menyebabkan tunggakan atau tidak dibayar. Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa penyaluran kredit yang dilaksanakan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya ini peraturan yang dilanggar dalam kasus tersebut. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam kasus ini jelas penyaluran kredit komersil atas nama Hajah Tahruiyah tidak mengindahkan apa yang diamanatkan dalam Pasal 29 ayat 2. Mengingat bahwa penyaluran kredit komersil tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank Aceh dalam penyaluran kredit, sedangkan SOP sendiri merupakan perwujudan dari penerapan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Bank Indonesia ditegaskan bahwa bank diwajibkan untuk memberikan laporan kepada Bank Indonesia atas segala bentuk kegiatannya dengan keterangan dan penjelasan yang benar. Laporan kepada Bank Indonesia juga harus benar dan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Permasalahan penyaluran atas Hajah Tahruiyah diketahui karena terdapat kejanggalan pada laporan tahunan ketika dilakukan pengawasan di wilayah Banda Aceh oleh tim Bank Indonesia. Seharusnya Bank Aceh Cabang Lok Sumawe wajib melaporkan pencairan kredit tersebut secara detail di neraca, namun dalam kasus ini tidak dilakukan. Oleh karena itu, Bank Aceh Cabang Lok Sumawe telah melanggar Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tanggung jawab pimpinan bank. Dalam kasus ini yang seperti kita tahu yang telah dibahas di awal, bahwa dalam kasus ini yang mewakili Bank Aceh adalah Cabang Lok Sumawe untuk menandatangani perjanjian kredit ialah Effendi Baharudin selaku pimpinan cabang Bank Aceh Lok Sumawe. Tetapi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bank Aceh, penyaluran kredit dengan nominal kredit di bawah 2 miliar rupiah merupakan wewenang dari pimpinan cabang dan jajarannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan cabang dan jajarannya menyatakan kredit tersebut layak untuk dicairkan, maka dicairkan dengan melakukan peliputan data yang diperlukan supaya pimpinan cabang tidak disalahkan. Akan tetapi terdapat kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban jawaban di sini ada dua, yaitu pertama pertanggungjawaban berdasar KUH Perdata, dan kedua yaitu tanggung jawab menurut undang-undang yang berlaku atau undang-undang perbankan seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pertanggungjawaban karena oleh
pasal 1365 KUH Perdata seperti itu. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu haruslah mengganti kerugian tersebut. Nah, dalam kasus ini pimpinan cabang dan kepala bagian telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perbankan, di mana perbuatan melawan hukum atau keduanya antara pimpinan cabang dan kabag itu tidak mengindahkan dari prinsip kehati-hatian. Kedua, yaitu menimbulkan kerugian terhadap pihak lain seperti itu. Nah, terkait bentuk tanggung jawabnya, apabila kita mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata, maka terdapat kemungkinan beberapa jenis tanggung jawab, yakni pertama yaitu ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, kedua ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk senatura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, ketiga pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, keempat larangan untuk melakukan suatu perbuatan, dan kelima meniadakan sesuatu yang diadakan. Tanggung jawab pimpinan Bank Aceh Cabang Lok Sumawe berdasarkan Undang-Undang Perbankan diatur pada bab 7 mengenai ketentuan pidana dan sanksi administratif. Apa yang dilakukan oleh Effendi Baharudin dan Haji Asnawi selaku pegawai bank dalam penyaluran kredit atas nama Haji Tarwiyah memenuhi rumusan pada pasal 49 ayat 2 huruf B, yang dimana dalam kasus ini memenuhi keterkaitan terhadap unsur-unsur seperti A. Unsur anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank. Diketahui bahwa Effendi Baharudin selaku pimpinan Bank Aceh Cabang Lok Sumawe yang telah diangkat berdasarkan SK Direksi Bank Aceh nomor 065-04-DIR-PD-Romawi 3-2008 tertanggal 24 Maret 2008, dan Haji Asnawi selaku Kepala Bagian Kredit Komersil yang telah diangkat berdasarkan SK Direksi Bank Aceh nomor 154-DIR-PD-Romawi 4-2009 tertanggal 13 April 2009. Kemudian yang B, adanya unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Diketahui bahwa Effendi Baharudin dan Haji Asnawi berdasarkan kewenangannya masing-masing telah memberikan fasilitas kredit kepada pemohon kredit atas nama Haji Tarwiyah tidak sesuai dengan standar operasional SOP PT Bank Aceh, yang dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan, dan juga memerintahkan petugas AO atau account officer untuk tetap melaksanakan proses terhadap permohonan kredit yang tidak terpenuhi beberapa tahapan-tahapan dan kredit atas nama Haji Tarwiyah yang telah dicairkan sebesar 1.600.000.000 rupiah. Baik, kemudian kesimpulan. Terkait dengan kesimpulan, jadi berdasarkan uraian pembahasan kasus tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Effendi Baharudin selaku pimpinan Bank Aceh Cabang Lok Sumawe dan juga Haji Asnawi selaku kabag, itu mereka telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau yang disingkat PMH. Nah, unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri meliputi yang pertama adanya perbuatan melawan hukum, yang kedua adanya kesalahan, dan yang ketiga adanya kerugian, dan yang keempat atau yang terakhir itu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan juga kerugian begitu. Maka terhadap mereka atau Effendi dan juga Haji Asnawi itu mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana dirumuskan dalam pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang Perbankan dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya itu 3 tahun dan paling lama itu 8 tahun, serta mereka dapat didenda sekurang-kurangnya itu 5 miliar rupiah dan paling banyak itu 100 miliar rupiah gitu. Kemudian mereka juga dapat dikenakan sanksi administratif, yang mana dalam hal ini diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Perbankan dengan tidak mengurangi ketentuan pidana yang telah disebutkan tadi begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah dibahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.